Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulia Melisa dengan NPM C1C020156. Di sini saya akan membahas sebuah materi terkait dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan 2, yaitu tentang revenue. Nah, jadi revenue atau pendapatan itu diatur dalam PSAK nomor 23 tentang pendapatan. Tetapi di tahun 2020 PSAK 23 itu diganti dengan PSAK 72. Dan perlu kita ketahui juga bahwa pendapatan itu termasuk ke dalam penghasilan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai penghasilan. Penghasilan itu sendiri adalah setiap peningkatan manfaat ekonomis dalam suatu periode tertentu yang ditandai dengan adanya aliran kas masuk, kemudian peningkatan aset lain selain kas, atau penurunan liabilitas, lalu akan meningkatkan ekuitas perusahaan dan bukan berasal dari kontribusi pemegang saham. Penghasilan ini sendiri itu juga terbagi menjadi dua, yaitu ada pendapatan dan juga ada keuntungan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang pendapatan. Yang dimaksud pendapatan itu sendiri adalah setiap kenaikan manfaat ekonomis dalam satu periode tertentu yang ditandai dengan aliran kas masuk, kemudian peningkatan aset lain selain kas, dan atau penurunan liabilitas yang berasal dari aktivitas utama perusahaan yang akan meningkatkan ekuitas perusahaan dan bukan berasal dari kontribusi pemegang saham. Jadi, pendapatan itu ditandai dengan adanya aliran kas masuk. Yang kedua, peningkatan aset lain selain kas. Yang ketiga, penurunan liabilitas yang berasal dari aktivitas utama perusahaan yang akan meningkatkan ekuitas perusahaan. Dan yang keempat yaitu bukan berasal dari kontribusi pemegang saham. Kemudian ada 3 prinsip pengakuan pendapatan. Yang pertama adalah pendapatan itu diakui ketika jasa sudah diberikan. Yang kedua, pendapatan diakui ketika kemungkinan besar adanya manfaat ekonomi akan mengalir ke entitas. Dan yang ketiga yaitu pendapatan diakui ketika manfaat dapat diukur dengan handal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengukuran pendapatan penjualan. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana jika kita menjual dengan memberikan diskon karena orang membeli dalam partai besar? Maka, untuk kasus itu, pendapatan harus diukur pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau dapat diterima. Nah, kalau seandainya kita menjual barang dagangan kita dengan memberikan diskon dagang karena pembeli membeli dalam volume yang diperbolehkan, maka jumlah yang akan kita terima itu tidak sebesar harga jual, tapi harga jual setelah dikurangi dengan laba. Maka kita akan mencatat piutang kita itu sebesar nilai bersih, yaitu penjualan dikurang nilai rabat. Nah, muncul pertanyaan lagi, bagaimana kalau jika pembayarannya ditangguhkan? Jadi, jawabannya yaitu maka nilai wajar imbalan yang ditentukan dengan pendiskontoan seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga tersirat. Kemudian muncul pertanyaan lagi, bagaimana jika terkait penjualan dengan barang yang ditukarkan? Nah, ini ketentuannya. Jika barang atau jasa dipertukarkan untuk barang atau jasa dengan sifat nilai serupa, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Nah, kalau pertukaran itu untuk barang atau jasa yang sejenis dan nilainya sama, kemudian jika barang dijual dan jasa diberikan untuk dipertukarkan dengan barang atau jasa yang tidak serupa atau tidak sama, maka pertukaran itu dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan dari penjualan. Kemudian ada materi terkait pendapatan
pendapatan dari penjualan barang itu diakui jika seluruh kondisi berikut terpenuhi. Ada 5 kondisi. Ada 5 kondisi. Yang pertama adalah entitas telah memindahkan resiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan. Yang kedua, entitas itu tidak lagi melanjutkan pengelolaan. Yang ketiga adalah jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan handal. Yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas. Dan yang kelima yaitu biaya yang terjadi atau akan terjadi itu sehubungan transaksi tersebut dapat diukur dengan handal. Kemudian ada juga penjelasan mengenai penjualan tagih dan tahan atau bill and hold. Penjualan tagih dan tahan atau bill and hold itu adalah pengiriman ditunda atas permintaan pembeli, tetapi pembeli memperoleh hak milik atas barang dan menerima tagihan. Jadi penjualan tagih dan tahan atau bill and hold ini ketika pengiriman itu ditunda, tetapi perusahaan itu atau pembelinya memperoleh hak milik atas barang. Kemudian ada juga hak pengembalian oleh pembeli. Nah, pada hak pengembalian oleh pembeli ini, itu jika terdapat ketidakpastian mengenai kemungkinan pengembalian atas barang, maka pendapatan diakui ketika pengiriman telah secara resmi diterima oleh pembeli atau barang telah dikirimkan dan jangka waktu untuk penolakan itu telah berlalu. Tapi kalau kita sebagai penjual itu meyakini kalau barang itu dikembalikan oleh pembeli, maka tapi kalau misal kita sebagai penjual dan kita yakin bahwa pembeli kita itu akan mengembalikan barang tersebut, nah maka kita harus menunda pengakuan sampai jangka waktu untuk penolakan itu telah berlalu. Kemudian ada juga tentang penjualan cicilan. Yang pertama yaitu pendapatan yang terkait dengan harga penjualan itu tidak termasuk bunga dan diakui juga pada tanggal penjualan. Kemudian harga jual itu adalah nilai kini dari imbalan, ditentukan dengan mendiskontokan cicilan piutang pada suku bunga tersirat. Mungkin cukup sekian materi tentang revenue yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.